Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sapitri dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiket di kantor. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti suatu kebiasaan atau adat istiadat. Etika dapat diartikan sebagai suatu moral. Masyarakat sering mengaitkan moralitas dengan adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam dunia kerja, etika itu sangat penting karena etika menjadi kunci dan panduan profesionalisme kerja. Jadi sebelum membahas profesional atau tidak, etika harus terlebih dahulu kita pahami. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiket di kantor. Sebelumnya, etiket itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiket, yang berarti suatu undangan yang biasa dilakukan oleh para raja yang mengadakan acara resepsi tertentu yang mengundang tamu dari kalangan orang-orang tertentu juga. Pengertian etiket itu menitik beratkan di mana mengenai tata cara busana, tata cara berbicara yang sopan, tata cara duduk, tata cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, serta pertemuan di luar yang lainnya. Nah, di sini ada pengertian kantor. Kantor merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Adapun etiket kantor ini sering diistilahkan dengan logo dititah Rica POA, yang artinya yang pertama itu ada loyalitas. Nah, loyalitas ini harus ada pada setiap kantor. Hormat pada pimpinan, loyal terhadap perusahaan, dan betul-betul mengeluarkan pendapat-pendapat yang baik mengenai pimpinan dan perusahaan. Nah, karena kehormatan dan reputasi perusahaan ini terletak pada seluruh karyawan. Yang kedua itu ada good memory. Good memory ini adalah ingatan yang kuat atau tajam. Maksudnya itu kita tuh harus mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita tersebut. Yang ketiga itu ada direction. Nah, setiap karyawan maupun pimpinan ini harus menyimpan rahasia yang berkenaan dengan kantor atau suatu si perusahaan ini. Yang keempat itu ada tidiness, yaitu melakukan suatu pekerjaan itu sesuai dengan urutan yang penting. Jadi ada urutan-urutan yang harus kita dahului step by step. Yang kelima itu ada take. Take itu kita tuh harus berani mengambil kebijakan yang benar, berani membela yang benar, dan menunjukkan yang salah. Keenam itu ada honesty. Honesty itu setiap karyawan maupun pimpinan itu diharapkan dapat jujur dari segi waktu, uang, serta materi yang ada di kantor. Yang ketujuh itu ada reliability. Reliability ini yaitu handal atau tanggung jawab serta melakukan suatu pekerjaan sampai selesai atau tuntas. Nah, meskipun di sini itu pimpinan tidak ada di dalam kantor. Nah, yang kedelapan ini ada inisiatif. Jadi inisiatif ini selalu tidak diam. Kalau tidak ada pekerjaan, seorang karyawan yang inisiatif ini akan mencari pekerjaan apa yang bisa ia lakukan. Yang kesembilan ini ada common sense. Common sense merupakan suatu sifat yang selalu waspada, berhati-hati dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh seorang pimpinan. Yang dalam artian ini, seseorang karyawan ini punya sifat yang teliti. Yang ke-10 itu ada alertness, di mana alertness ini hindari bekerja seperti robot. Kita itu harus punya inisiatif yang tinggi, serta tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang ke-11 itu ada poise. Poise itu mengerjakan pekerjaan dalam
keadaan hati yang tenang meskipun pekerjaan kita itu sedang menumpuk atau banyak. Nah, yang ke-12 itu ada edibility, di mana kita itu seorang karyawan atau pimpinan harus bisa menyesuaikan diri dan adaptasi dengan keadaan kantor yang kita tempati. Nah, adapun etika kantor secara umum di sini ada menurut Kashmir 2005. Adapun ketentuan yang telah diatur dalam etika secara umum. Yang pertama itu ada sikap dan perilaku. Artinya sikap dari perilaku sehari-hari yang ditunjukkan seorang karyawan kepada pengunjung dalam hal ini pada saat berhubungan atau pada saat berada dalam satu ruangan. Nah, pengunjung ini seringkali memperhatikan sikap dan perilaku kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, terutama sikap yang ingin membantu atau kepedulian kita terhadap pengunjung yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, yang kedua itu ada penampilan. Arti penampilan secara keseluruhan adalah mulai dari cara berpakaian, cara gerak-gerik, cara berbicara, yang membuat si pengunjung ini terkesan. Nah, penampilan karyawan juga itu harus selalu terlihat senang dan gembira, termasuk pada saat berhubungan dengan para pengunjung. Penampilan juga ini harus selalu dijaga dan diperhatikan selama jam kerja. Yang ketiga itu ada cara berpakaian, yaitu gimana cara kita menggunakan baju, celana, aksesoris yang melekat pada pakaian tersebut. Pakaian yang dikenakan harus rasi atau sesuai antara baju dan celana, dan juga warna harus diperhatikan, yang digunakan itu tidak terkesan berlebihan. Lalu pakaian yang dikenakan juga harus bersih dan rapi sehingga para pengunjung itu senang dan nyaman untuk berada di dekat karyawan. Yang keempat itu ada cara bicara atau cara berbicara. Nah, cara berbicara ini cara gimana kita berkomunikasi sama pengunjung. Hal ini juga penting untuk karyawan karena karyawan ini langsung berbicara tentang apa yang diinginkan si pengunjung tersebut. Berbicara kepada pengunjung itu harus jelas, singkat, serta tidak bertele-tele. Nah, jangan berbicara hal-hal yang bukan pada pokok permasalahannya, kecuali jika hanya sekedar menanyakan kabar, dan hindari pembicaraan yang bersifat mengejek si pengunjung tersebut. Yang kelima itu ada gerak-gerik. Gerak-gerik yaitu pergerakan anggota badan yang diperlihatkan di depan pengunjung. Nah, gerak-gerik ini meliputi mimik wajah, pandangan mata, dan pergerakan anggota badan. Jangan membuat pengunjung ini merasa dicurigai dan merasa tersinggung. Pandangan mata ini pada saat berbicara harus memandang si pengunjung dengan sopan, termasuk dalam hal menatap pengunjung. Yang keenam itu ada cara bertanya. Dalam praktiknya, pengunjung memiliki sifat yang berbeda-beda. Bagi pengunjung yang diam, maka karyawanlah yang harus mempunyai inisiatif untuk bertanya atau memulai setiap pembicaraan. Kemudian, bagi pengunjung yang banyak bertanya, maka untuk karyawan itu harus siap-siap untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, ada etiket bagi pimpinan kantor. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pimpinan dalam menerapkan etiket kantor. Yang pertama itu, permintaan lebih baik dibandingkan suatu perintah. Nah, dalam memberikan perintah-perintah, lakukan dengan yang pertama itu meminta, bukan berteriak, untuk menghindari berkurangnya gairah kerja si karyawannya atau bawahan, agar karyawan memberi respon yang baik dengan bekerja yang lebih giat lagi. Terus yang kedua itu memperlihatkan kita untuk bekerja sama, bukan semata-mata hanya menyuruh saja. Maksudnya itu membantu karyawan juga dan merasa bahwa ia itu merupakan bagian dari suatu kesatuan di kantor tersebut.
Nah, meminta bantuan kepada karyawan itu untuk melakukan tugas atau perintah, bukan berarti kita harus membujuk si bawahan ini agar mau bekerja. Nah, setiap tugas itu harus dijalankan tanpa ragu-ragu dan ditetapkan cara pelaksanaannya atau SOP-nya. Penerapan etika tersebut untuk menghindari atasan atau pimpinan berlaku sebagai diktator. Kedua itu memberikan contoh. Kita sebagai pimpinan harus memberikan contoh-contoh yang baik jika ingin mendisiplinkan seseorang karyawan. Terlebih dahulu diri kita sebelum menyuruh disiplin kepada si karyawannya. Ketiga ini tunjukkan sikap kepercayaan kita terhadap si karyawan. Suasana kantor yang lebih menyenangkan dan lebih produktif adalah dengan memperlihatkan bagaimana kita seorang pimpinan kepada bawahan ini bahwa kita itu percaya kepada mereka. Dengan demikian diharapkan bawahan akan bekerja sebaik mungkin. Nah, bila terjadi penyelewengan dalam hal kepercayaan ini, kita bisa mendisiplinkan kembali si karyawan ini. Terus yang keempat itu tunjukkan loyalitas pada si karyawan. Jika kita yakin seorang karyawan salah, maka kita itu sebagai atasan bisa langsung mengkoreksinya tanpa melaporkan pada pimpinan dengan cara yang lebih halus. Kepada pimpinan boleh dikatakan misalnya bahwa kita akan meneliti persoalannya dan kemudian kita akan membicarakannya dengan karyawan yang bersangkutan secara pribadi. Dengan demikian kita bersikap loyalitas terhadap si bawahan tersebut. Terus yang kelima itu informasi yang bersifat rahasia. Setiap atasan dalam suatu kedudukan sebagai pimpinan berhak mendapatkan informasi yang tidak boleh diketahui oleh semua karyawan. Pimpinan juga itu harus berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkan, tidak boleh sembarangan. Nah, yang keenam itu jangan perbincangkan kasus suatu bawahan kepada bawahan lainnya. Nah, maksudnya itu jangan perbincangkan prestasi kerja si suatu bawahan yang satu dengan bawahan yang lainnya, kecuali itu diperlukan dalam hubungan kerja. Karena hal tersebut tidaklah sopan, terutama terhadap karyawan atau bawahan yang diperbincangkannya. Yang ketujuh itu jangan buka rahasia pribadi. Keep masing-masing. Informasi apapun yang diperoleh seorang karyawan, baik melalui daftar riwayat hidup atau karena hubungan baik secara pribadi dengan dia, jangan sesekali rahasia ini dibeberkan kepada si karyawan yang lainnya. Kedelapan itu rahasia kantor jangan dibeberkan. Kita bertanggung jawab kepada kantor dan juga bawahan dalam rangka melindungi agar si rahasia kantor ini tidak dibocorkan. Oleh karena itu, pimpinan tidak boleh menceritakan rahasia kantor kepada bawahan yang lainnya. Hal ini akan membahayakan lancarnya pekerjaan di suatu kantor. Nah, selain etika pimpinan di suatu perusahaan, di sini pun saya akan menjelaskan bagaimana etika sebagai seorang karyawan. Syarat-syarat untuk karyawan, yang pertama itu kesopanan untuk karyawan. Nah, kesopanan ini merupakan syarat yang terpenting dalam pergaulan sehingga tidak bisa dijalankan oleh karyawan yang kasar dan kurang ajar. Bila kesopanan digabungkan dengan kegembiraan serta kejujuran, maka dapat dipastikan bahwa pekerjaan ini akan berhasil. Yang kedua itu penilaian pribadi, di mana suatu kebersihan diri, kerapihan, dan kesederhanaan itu sangat penting dalam memberikan kesan yang menarik. Karyawan ini harus menghindari rias muka atau rambut yang berlebih-lebihan, tata rias make up yang keterlaluan, dan pemakaian minyak wangi yang sangat merangsang. Serta kebersihan tangan dan kuku itu harus diperhatikan, harus dirawat dengan baik. Nah, sepatu juga itu harus menurut model yang biasa dipakai. Pria sebaiknya
ke kantor itu menggunakan celana yang berwarna terang dengan potongan biasa saja, tan kuku dan rambut yang rapi. Adalah hal-hal yang penting bila berhubungan dengan masyarakat atau pengunjung. Yang ketiga itu ada kebiasaan makan, minum, dan mengunyah atau merokok itu sebaiknya dilarang pada waktu menjalankan tugas. Bila membuang ingus, lakukanlah dengan diam-diam dan sedapat mungkin jangan sampai terlihat orang. Gosoklah gigi sehabis makan, terus bila ada waktu berkumurlah dengan baik. Yang keempat itu usahakan untuk mengingat nama-nama karyawan yang lainnya. Itu tuh merupakan suatu sikap yang terpuji untuk menegur orang yang kita temui dengan memanggil namanya agar hubungan bisnis itu lebih baik. Kita berusaha untuk mengingat nama-namanya, nama semua karyawan, terus berbicara secara wajar dengan tamu, memberikan tanggapan yang bersifat merendahkan diri adalah tidak baik. Terus yang kelima itu harus diperhatikan mengenai permintaan keterangan. Suatu permintaan tentang keterangan yang dibutuhkan tamu dan lain-lain sebaiknya diteruskan pada bagian-bagian yang bertanggung jawab. Jangan memberikan jawaban atau keterangan melalui si telepon jika tidak mengenali suara si pembicara, kecuali kalau memang mempunyai wewenang untuk memberikan jawaban itu. Nah, pertanyaan mengenai si wewenang atasan itu tidak boleh dijawab. Kita tidak boleh memberikan informasi apapun kecuali kita mempunyai haknya untuk menjawab dan memberi informasi. Terus yang keenam itu tamu-tamu pribadi. Wajar bila tamu-tamu di kantor itu menegur kalau mereka ada urusan dinas, tetapi janganlah mengundang mereka atau memenuhi keinginan mereka untuk masuk ke tempat pekerjaan kita secara pribadi, hanya untuk berbincang-bincang saja, tidak ada kepentingan lainnya mengenai si suatu perusahaan ini. Terus yang ketujuh itu tidak tanduk pribadi. Jadi maksudnya ini setiap karyawan itu harus mengerti dan bersikap berhati-hati dalam tindak tanduk pribadi ini. Masalah pribadi seorang karyawan itu tidak perlu diketahui teman kita atau teman kantor sejawat. Jangan jadikan buah bibir orang di kantor jika seseorang mempunyai masalah di kantor. Nah, itu merupakan etika di kantor, baik sebagai seorang pemimpin maupun seorang karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.